Presiden Donald Trump akan bertemu Presiden Vladimir Putin Jumat besok di Alaska, dan apakah ini ada secercah harapan perdamaian di Eropa dan di Timur Tengah? Akankah harapan serupa juga muncul setelah Prancis, Inggris, Kanada dan Australia mengakui negara Palestina dan solusi dua negara? Nah, untuk itu aku mau ngobrol lagi sama Bang Celi. Ya. Kita ke Alaska dulu. Ya, jadi dari Alaska membahas Rusia dan Ukraina. Setelah itu kita ke Timur Tengah membahas Palestina karena ada pergerakan-pergerakan peristiwa penting nih. Betul. Yang satu untuk mengatasi perang yang berkelanjutan di Ukraina. Yang kedua untuk mengatasi perang yang jauh lebih panjang lagi di Palestina. Panjang, lama dan tragis. Tragis, betul. Dan betul tragis banget. dengan korban yang begitu banyak dan menyedihkan. Dan kita lihat. Nah, mudah-mudahan Alaska jadi momentum baru bagi Trump dan Putin untuk melihat, walaupun Zelensky belum diikutkan ya, tetapi ini langkah maju dalam pengertian bahwa ada satu, kan sejak lama sudah begitu Trump malah sebelum dilantik dia bilang I will solve the Ukrainian war in one day gitu lah, kira-kira gitu loh. Tapi kan kenyataannya kan nggak begitu, karena Rusia kan nggak segampang itu dengan rezim seperti Putin dengan kekuatan nuklir ya, ini kan dari Soviet dulu kan. Eropa in limbo ya kan. Amerika dan Trump selama ini kelihatan nggak berdaya juga untuk memaksakan, malah makin jelek. Nah, dilemanya nanti di Alaska ini summit ini, ya istilah dari Winston Churchill, puncak gunung kan. Bagaimana statesmanship dari seorang Trump ini kita boleh suka nggak suka pada Trump, sekali lagi kan kita selalu melihat bahwa apa yang dilakukan di Amerika itu destruktif lah terhadap beberapa hal fundamental bagi demokrasi dan kesejahteraan Amerika, soal tarif dan ekonomi global dia juga destruktif. Tetapi dalam soal ini, dalam khususnya soal perang Ukraina, faktanya adalah bahwa hanya Amerika yang kuat dan Presiden Trump yang bisa negosiasi langsung dengan Putin. Belum tentu berhasil, tetapi there is a chance, ada kesempatan untuk melihat. Memang kerumitannya kan sudah jelas. Putin katanya mau minta wilayah Crimea, bukan hanya Crimea tapi Donbas juga. Jadi Ukraina Timur setelah kalau Crimea memang sejak 2014 kan susah untuk diapa-apain. Tetapi kalau yang Donbas kan baru yang 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir kan. Nah, bagaimana Zelensky bisa tetap memimpin negerinya tapi harus menerima fakta bahwa sebagian wilayah ya diambil paksa dengan invasi gitu. Nah, itu apakah mungkin atau tidak mungkin? Apa solusinya? Bagaimana suara pemimpin Eropa yang lain, terutama Prancis, Inggris, Jerman, ini kan 3 besar negara-negara di Eropa, Italia 4 besar negara-negara di Eropa, itu bagaimana memungkinkan? Jadi kalau sudah seperti ini fakta lapangannya kan perang, di mana Zelensky dan tentara Ukraina tidak bisa mengalahkan tentara Rusia yang menginvasi. Memang sakit hati kalau kita berpikir bahwa lu zaman abad 21 lu ambil negara orang, teritori orang dengan cara invasi bersenjata. Tetapi alternatifnya apa? Itu kan selalu begitu. What is the alternative? Nah, summit ini akan membicarakan bagaimana persisnya tawar-menawar ini mau nggak mau nih harus mundur selangkah maju 2 langkah nih kira-kira ya, bagaimana membangun Ukraina setelah perdamaian. Tetapi apa yang diperjanjikan, kalau terlalu banyak ngambil wilayah kan pasti nggak mau dong. Ya pasti. Tetapi kalau tidak dikasih sebagian yang diminta oleh Putin, juga Putinnya nggak berhenti. Ini kan you make peace with your enemy, ya kan? Itulah kenapa perundingan perdamaian ini sepanjang sejarah selalu rumit, selalu, kecuali menangnya konklusif atau bertahan konklusif atau menang konklusif. Kalau nggak begitu kan stalemate dan berlanjut sampai kapan kita nggak tahu. Betul. Nah, pertanyaannya praktis kan, bagi Zelensky di mana batasnya? Bagi Putin dia de facto sudah menduduki beberapa wilayah yang bukan haknya, tetapi dia punya kekuatan. Nah, kalau Trump bisa menyelesaikan ini dengan mencari titik temu, mendesak dan membujuk Putin,
mendesak dan membujuk Zelensky. Zelensky kan sudah bilang nggak bisa saya seorang diri walaupun saya presiden. Ini konstitusi, ini harus oleh rakyat Ukraina sendiri. Tapi kan sebelum itu Trump sama Putin buka jalan dulu dalam pengertian jelasin apa yang lu mau persisnya. Nanti Trump kalau bisa menjadi fair mediator, ya. Ini penting karena setelah disepakati perjanjian harus ada yang menjamin. Misalnya Ukraina terpaksa harus sebagian dia kasih, sebagian dia pertahankan. Putin setuju kan harus ada yang menjamin bahwa ini langgeng. Iya. Nah yang menjamin itu kan harus ada kekuatan lapangan. Eropa pasti, Jerman, Perancis, Maksudnya Inggris. kekuatan lapangan tuh penurunan pasukan? Ya bisa pasukan langsung, bisa apapun. Tetapi kan harus ada garantornya. Kalau enggak kan bulan depan Putin serang lagi kalau dia lagi sakit kepala nggak tahu mau ngapain gitu loh. Sama-sama dewa mabuk. Sama-sama dewa mabuk nih, satu dewa mabuk dari Amerika, satu dewa mabuk dari Rusia. negeri beruang merah gitu loh. Mau diapain Mel? Itulah sedihnya, tetapi juga ada harapan. Berpikir realistis penting, tapi juga harus ada batasnya. Kekuatan ya sudah, ini kan nasi sudah menjadi bubur. Ini invasi bersenjata yang dalam kerangka international law ini pelanggaran besar. Tetapi ada juga politik internasional, politik antar bangsa kan bukan hanya soal hukum internasional, kekuatan di lapangan gitu loh. Ya. Tapi Bang, kenapa ya Trump ini satu-satu gitu ketemu Putin dulu? Kenapa nggak dudukin mereka berdua bareng langsung? Karena kalau berdua langsung bareng bisa langsung berantem. Nggak ada titik temu dulu. Macam waktu Trump sama Zelensky di White House. Belum ada perundingan udah maki-makian depan wartawan. Namanya diplomasi kan nggak boleh begitu. Diplomasi itu harus sabar satu persatu di belakang layar dulu. Bicara dulu, saling melihat kartu masing-masing. Nah kalau tidak begitu kan nggak ada alternatif. Gitu loh. Hanya de facto summit ini hanya bisa terjadi dengan Putin dan Trump. Belum tentu ada apa-apa dari sini sebagai hasil konstruktif, tapi langkah awal yang membuka kemungkinan. Apakah Trump bisa memaksakan, kan dia sudah mengancam juga sebelum summit, kalau Putin nggak mau gue sanksi yang India aja yang belinya minyaknya dari Rusia dia mau dia kasih tarif 50%, mampu saya tuh. Modi kan kaget-kaget loh. Kemarin lu oke, sekarang nggak oke gitulah. Ini kan ini geopolitik. Trump melihat ada satu celah. Dengan begitu dia mengatakan kepada Putin, kalau kamu nggak mau ngomong dulu nih, ya udah saya nggak bisa serang kamu langsung secara militer karena kamu punya nuklir kan. Ini bisa eskalasi nuklir yang 1000 kali lebih buruk dibanding perang Ukraina aja gitu loh. Tetapi sanksi. Nah ini kan kalau Trump bisa menjadi mediator dan jadi ya kan pasti berunding bolak-balik akan nggak mungkin sehari 2 hari ini barang. Tetapi ada daripada stalemate, daripada situasi seperti sekarang, Eropa terancam jangka panjang. Kalau ini bisa dilakukan, maka ada harapan kalau masalah Ukraina bisa diselesaikan Trump dan Trump dapat kepercayaan diri yang besar bahwa I'm a peacemaker. Kita baru buka kemungkinan lagi bagaimana masalah Palestina diselesaikan oleh Trump. Ini lebih rumit, lebih panjang, lebih berdarah dibanding perang Ukraina. Apa yang terjadi di Palestina. Kalau Trump memang bisa menyelesaikan persoalan di Ukraina antara Rusia, Putin dan Zelensky gitu ya, kira-kira ya. Kemudian dia bisa membuat sesuatu yang konstruktif, nggak usah selesai tuntas dulu lah di Palestina, tapi langkah maju aja di Palestina. Maka kata Farid Zakaria nih, kolumnis terkenal CNN, di Washington Post, bukunya bagus. Farid Zakaria bilang, walaupun hati saya menjerit, saya oke, kalau misalnya Trump dapat Nobel Prize for Peace, kalau dia bisa menyelesaikan masalah kayak gini. Boleh nggak suka sama Trump soal tarifnya, boleh nggak suka soal macam-macam. Tapi kalau dia bisa membuka jalan bagi two-state solution di Palestina, ya kan, membuka jalan bagi perdamaian Rusia dan Ukraina. Look, we have to be realistic, we have to admit, dia bisa, bolehlah dapat Nobel Prize, dan itu kan dicari banget sama Trump, orang dengan ego kayak gini kan. Tapi ini kan agak beda sedikit kalau soal Palestina ya Bang, kan Trump ini deket banget dengan Netanyahu, beda juga dengan kalau dia dengan Putin sama Zelensky kan agak beda. Dalam politik luar negeri kayak gini, global politik, geopolitik kan tidak ada kawan dan lawan, yang ada kepentingan, Mel.
Oke. Ya, jadi kemarin kan Nah, kepentingan Trump sama Netanyahu kan mungkin lebih. ya kalau kepentingan Trump kan pengen dapat hadiah Nobel. Kalau pribadi ya, I am the peacemaker gitu loh, pemimpin Amerika yang bisa mendamaikan, menyelesaikan itu kan. Ya tentu saja ada perbedaan juga antara Amerika dan Trump. Amerika sebagai negara apa kepentingan superpower kan. Kepada Israel memang mereka aliansi yang dalam. Ya, kawan yang dalam pengertian itu. Tapi sekali lagi dia juga rakyat Amerika nggak happy melihat 50.000 orang loh Palestina itu minimal ya. Bisa 100.000 yang kehajar sama Netanyahu dalam 2 tahun terakhir. Itu yang namanya Gaza itu lulu lantak kelaparan sekarang. Ngantri, West Bank-nya masih oke. Tapi yang namanya Gaza itu lulu lantak. Jadi kalau ada seseorang yang bisa membuka jalan, ini bagus. Nah ini kan Trump. Dan kalau di Palestina, khusus di Palestina, ada Pangeran bin Salman, putra mahkota MBS. MBS ya. Itu Israel sangat berkepentingan. Saudi Arabia, yang dianggap salah satu pimpinan negara-negara Arab dan negara-negara Islam kan, dan pangerannya kan progresif. Pangeran MBS ini. Dan dia bilang oke. Trump juga lagi dekat dengan MBS ya. Ya dekat, makanya ini kan momentum bagus. I'll talk with you, maksudnya kepada Netanyahu, asal jangan lupa two-state solution. Palestina sebagai negara yang sepenuhnya independen, merdeka. Toh masih ada West Bank, ada Gaza kalau bisa diperbaikin, dan ada Palestinian Authority yang dipimpin Mahmud Abbas itu loh, yang sudah 86 tahun. Dan itu kan bisa diganti lah, bisa atau apa gitu yang lebih muda, lebih inspiring. Tapi kan Pangeran MBS dekat sama Trump. Trump merasa dekat dengan pemimpin dunia Arab yang kemarin dia datangkan, dengan Kuwait, dengan Qatar, dengan Bahrain, dengan Arab Saudi. Nah ini kan bagaimana tragedi di Palestina, di Gaza terutama, bisa diubah menjadi suatu perkembangan baru yang membuat ini mungkin two state solution. Toh Australia paling terakhir tuh. Iya, paling terakhir dia. Iya kan, mengakui kita bisa Perancis, Inggris. Nah, kalau Trump melihat celah itu, kalau dia bisa menyelesaikan dengan Rusia dan Ukraina, dia akan dapat momentum kepercayaan diri. Ya bisa aja rakyat Amerika yang nggak suka Trump dan kita menjerit, aduh ini virtue dan fortuna. Fortunanya dapat nih, keberuntungan dari segi personal. Kepada Trump ada celah sejarah. Ini kan sejarah kita bicara ini. Nation state dan statesmanship. Ada celah yang terbuka bagi dia untuk berperan konstruktif. Dan dikenang dalam sejarah sebagai peacemaker kalau dia selesaikan Ukraina, dia selesaikan perang di Palestina. Selesainya bukan cuma gencatan senjata temporer, tetapi bergerak menuju two-state solution, di mana Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lain ikut mendukung dan membantu. Karena nggak bisa satu negara tuh yang membangun kembali Gaza yang sudah hancur kayak gitu. Harus rame-rame. Dan Indonesia kan dengan senang hati dan bangga ikut terlibat secara konstruktif. Tetapi kan nggak bisa kita sendiri. Harus negara besar, negara banyak duit, negara tetangganya sendiri. Mengendalikan, karena Israel ini beberapa tahun terakhir udah rusak dalam pengertian Netanyahu terlalu berdekatan dan memberi angin kepada kaum kanan keras yang nggak masuk akal, gitu loh. Ya banyak orang nggak setuju lah 10 tahun 20 tahun yang lalu, tapi rezim yang sekarang ini dengan kekuatan yang di sekitar Netanyahu bukan cuma ekstrim, tetapi mereka sudah menjadi the new Rome yang zaman 2000 tahun lalu itu loh, penindas besar kepada masyarakat yang berada di sekitarnya gitu. Nah ini perlu kekuatan yang menghadapi yang gini-ginian, dan kekuatan itu semua orang bilang ya Amerika. Gitu. Mau lihat Iran kemarin apa yang terjadi, ya Amerika turun tangan. Lihat Rusia, Ukraina apa yang terjadi, pemimpin Eropa sendiri bilang kalau Amerika nggak berunding dengan Putin, nggak Trump dengan Putin, terus siapa yang bisa? Putin maunya dengan Trump kok, dan secara de facto dia anggap kekuatannya memang tandingan dari itu. Kalau yang lain-lain kan ya bisa aja bicara, tapi kan Uni Eropa sendiri rumit, mereka juga dalam problem sendiri-sendiri. Jadi untuk kita sekarang Alaska jadi satu harapan baru, summit. Makanya setelah summit pasti kita laporkan lagi apa isi summitnya, apa isi summitnya, apa konsekuensinya.
di Top News International. Oke. Sekaligus lihat apa perkembangan di Palestina. Iya. Di Gaza terutama. Bagaimana nih sekarang respon-respon yang bisa dilakukan berbagai negara untuk membuka celah baru. Kasihan kalau enggak sekarang aja makan aja susah mereka, bukan aja hancur secara bangunan, infrastruktur. Ini dia di sana. Kelaparan, dan ini salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-21 sekarang. Ini penting untuk dicatat gitu Mel. Oke, baiklah, terima kasih Bang Celi atas pencerahannya. Ya. Kita tunggu pertemuan di Alaska. Sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman Freedom mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute ada di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said Kuningan, tempatnya asik, nyaman, koleksi buku banyak, Gratis, dingin, jangan lupa. dan gratis. Itu yang Nyaman paling dan penting. gratis. Betul. Bagi anak muda, mahasiswa, siapa aja, maupun yang tidak lagi terlalu muda. Tempatnya nyaman. Tempat nyaman, Di- gratis di pokoknya. tengah kota. Di tengah kota. Oke, baik, terima kasih. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.